Bawaslu ada 4 keterangan atau 1 saja? Izin yang mulia, Ya. 1 keterangan kita resum yang mulia. Seluruhnya, untuk berlaku seluruhnya 4 perkara ini? Iya, yang mulia. Silakan dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang mulia. Terhadap permohonan perkara nomor 5, 6, 7, dan 9, Bawaslu Kota Banjarbaru menyampaikan Ada berapa halaman itu resumnya? 2 lembar setengah yang mulia. Ngirit sekali. Ringkas. Izin Iya. izin yang mulia untuk melanjutkan. Jangan terlalu halus. Siap. Agak tegas dikit, Bawaslu itu agak tegas gitu ya. Silakan. Siap yang mulia. Bahwa pada tanggal 21 Oktober Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menerima laporan dengan nomor 001 dan seterusnya dianggap dibacakan. Kemudian Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kajian awal pada tanggal 23 Oktober yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formil dan material. Selanjutnya Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menyusun kajian dugaan pelanggaran yang pada pokoknya berdasarkan fakta-fakta, bukti, dan keterangan ahli atas laporan Aquo dengan kesimpulan terbukti sebagai pelanggaran administrasi, yakni pasal 71 ayat 3 junto ayat 5 Undang-Undang Pilkada. Selanjutnya Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan mengeluarkan status laporan di tanggal 28 Oktober tahun 2024 yang menyatakan laporan Aquo ditindaklanjuti. Kemudian Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan meneruskan rekomendasi kepada KPU Provinsi Kalimantan Selatan untuk ditindaklanjuti pada tanggal 29, dan itu dalam register permohonan perkara nomor 5 dan 6 sebagaimana pada huruf B angka 4 halaman 13 sampai dengan angka 4,4 halaman 15 dalam register 7 sebagaimana pada huruf B halaman 5 yang mulia, sampai dengan angka 1,5 halaman 9 dalam register perkara permohonan 09 sebagaimana pada huruf B angka 3 halaman 7 sampai 3.4 halaman 9. Jadi kita rangkum seperti itu yang mulia. Iya. Oke. Selanjutnya bahwa tanggal 31 Oktober tahun 2024 KPU Kota Banjarbaru mengeluarkan surat keputusan nomor 124 tahun 2024 tentang pembatalan Haji Muhammad Aditya Mukti Arifin dan Dr. Andes Said Abdullah sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru tahun 2024. Itu dalam register permohonan 05 06 sebagaimana pada huruf B angka 4.6 halaman 16, dalam register permohonan 7 sebagaimana pada huruf B angka 1.7 halaman 9, dalam register permohonan 09 sebagaimana pada huruf B angka 6 halaman 9 sampai dengan 10. Lalu kemudian pasca keputusan KPU terbitnya keputusan KPU nomor 124 tentang pembatalan Haji Muhammad Aditya Mukti Arifin dan Dr. Andes Haji Said Abdullah sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru tahun 2024, Bawaslu Kota Banjarbaru menyampaikan keterangan sebagai berikut. Bawaslu Kota Banjarbaru menyampaikan himbauan kepada KPU Kota Banjarbaru nomor 058 dan seterusnya dianggap dibacakan pada tanggal 14 November berkaitan dengan pemasangan masih adanya alat peraga kampanye paslon yang telah terdiskualifikasi. Okay. Ya. Karena pada saat itu tahapan kampanye berjalan, maka yang kita fokuskan adalah hal yang berkenaan dengan teknis tahapan kampanye. Kemudian juga kita melakukan pengawasan langsung dengan berkoordinasi kepada KPU Kota Banjarbaru untuk itu bisa ini yang mulia laporan hasil pengawasan kita nomor 30 dan seterusnya. Iya. Pada pokoknya di dalam koordinasi tersebut KPU Kota Banjarbaru masih melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Kalimantan Selatan dan KPU RI terkait penggunaan surat suara, karena kita meminta penjelasan terkait hal itu. Ya. Penggunaan surat suara pada saat pemungutan dan penghitungan suara yang sudah selesai dicetak dan masih terdapat 2 pasangan calon, dan seperti apa yang disampaikan oleh KPU Kota Banjarbaru, mereka masih menunggu arahan atau koordinasi
dan konsultasi kepada pimpinan mereka di atasnya terkait hal ini. Kemudian tanggal 23 memang keluar atau terbit KPT 1774 tentang juknis pemungutan dan penghitungan suara. Maka kami berkoordinasi kembali sebagai pengawasan langsung kami atau fungsi kami, Bawaslu Kota Banjarbaru itu dituangkan dalam LHP atau laporan hasil pengawasan nomor 033 dan seterusnya dianggap dibacakan, yang mana pada pokoknya KPU Kota Banjarbaru di dalam koordinasi tersebut menyampaikan terkait dengan surat suara yang masih terdapat pasangan yang didiskualifikasi. Ya, pasangan yang didiskualifikasi dalam teknis suara akan itu ya, pemungutan dan penghitungan suara akan menyampaikan kepada akan disosialisasikan kepada KPPS pada hari pemungutan dan penghitungan suara dan diumumkan di setiap TPS bahwa ya, pasangan calon ini sudah didiskualifikasi gitu. Ya. Oke. Ya. Jadi meskipun tetap menggunakan kartu suara itu, KPU akan mensosialisasikan sampai ke tingkat TPS. Ya. Ya. Terus? Ya 1774 bahwa apa namanya? Ya ini ya. Sesuai dengan 1774. Nah, kemudian itu bahwa Bawaslu Kota Banjarbaru menerima satu laporan ini terkait dengan perkara nomor 09 yang mulia. Ya. Pelanggaran bahwa pada tanggal 21 Oktober bahwa pada tanggal 21 Oktober Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menerima laporan nomor 06 dan seterusnya. Pada pokoknya pelapor merasa keberatan atas masih tercantumnya nama pasangan calon Haji Muhammad Aditya Mufti Arifin dan Dr. Andes Said Abdullah yang telah didiskualifikasi dalam surat suara yang akan digunakan untuk pemungutan suara. Ya, ada keberatan itu ya. Ya, karena itu masuknya di provinsi yang ya, karena bisa membingungkan kan gitu kan. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kajian awal nomor 006 dan seterusnya dianggap dibacakan tanggal 27 November yang pada pokoknya laporan tersebut memenuhi syarat formil dan material. Selanjutnya laporan tersebut dilimpahkan ke Bawaslu Kota Banjarbaru. Bawaslu Kota Banjarbaru menyusun kajian dugaan pelanggaran. Bawaslu Kota Banjarbaru meregister dengan nomor 07 register tanggal 3 Desember tahun 2024 yang pada pokoknya berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti analisis dan telah meminta keterangan pihak-pihak yang keterangannya diperlukan berdasarkan hasil rapat pleno pimpinan Bawaslu Kota Banjarbaru tanggal 3 Desember tahun 2024 terhadap laporan tidak terdapat unsur pelanggaran administrasi pemilihan. Bawaslu Kota Banjarbaru mengeluarkan pemberitahuan status laporan nomor 007 dan seterusnya dianggap dibacakan pada tanggal 3 Desember tahun 2024 yang pada pokoknya tidak dapat ditindaklanjuti karena bukan pelanggaran administrasi pemilihan. Terima kasih. Iya, baik. Jadi ini untuk 4 perkara ya? 4 perkara. Dianggap seluruhnya sudah dibacakan sama dengan yang dibacakan untuk perkara 05. Baik. Prof. Eni mungkin? Lain sekalian ya. Oke, baik. Kalau ini kita sekalian termohon perkara 06 sekarang. Baik, silakan. Yang Mulia. Mohon izin melanjutkan argo yang berjalan, Yang Mulia. Ya. Sebelum kami bacakan perkara nomor 6, kami menyampaikan bahwa prinsipal kami hadir Yang Mulia, Ketua KPU Kota Banjarbaru dan jajarannya, ada Pak Dahtiar, ada Bu Resti, dan juga Bapak Herianto. Selanjutnya juga hadir Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan, Dr. Andi Tendri Sompa. Baik Yang Mulia, kami melanjutkan jawaban. Tadi ada laporan dari panitraan, betul? Ada KPU Pusat, ada yang hadir lewat Zoom tadi?
Ada yang mulia. Iya, Tadi ada yang tadi mulia, Pak ada. Idam, Sekarang tapi udah melarikan diri. Dijawab sama KPU Provinsi. Iya, ternyata nggak sampai selesai. Pak Khalid tadi ya? Iya, Pak Khalid. Iya betul yang mulia. Ya, tercatat Pak Khalid malah melarikan diri. Silakan dilanjutkan. Baik, mohon izin kami menyampaikan karena ini hampir sama dengan perkara nomor 6, kami menyampaikan resume dari jawaban kami. Iya, silakan. Untuk kewenangan mahkamah kami anggap dibacakan, kami memberikan penekanan terkait dengan pasal 156 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan seterusnya dianggap dibacakan. Kemudian poin 3 kami melanjutkan terkait dengan PMK nomor 3 tahun 2024 yang menjelaskan terkait dengan pokok perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan seterusnya dianggap dibacakan. Iya. Kemudian di poin 4 halaman 3 menekankan kembali bahwa Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 30 dan seterusnya menyampaikan bahwa perselisihan hasil pemilihan sebagai perselisihan yang menyangkut penetapan hasil perhitungan perolehan suara yang selengkapnya diteruskan dianggap dibacakan, bahwa karena berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas dikuatkan dengan sejumlah jurisprudensi mahkamah, maka menurut kami Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan akuo. Oke. Selanjutnya terkait dengan legal standing yang mulia, Ya. kami menyampaikan poin-poinnya saja. Untuk halaman 8.12 kami menyampaikan bahwa mengutip pasal 4 ayat 1 PMK nomor 3 tahun 2024 mengatur bahwa pemohon dalam perkara perselisihan hasil adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, B. pasangan calon bupati dan wakil bupati, C. pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, atau D. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat dalam satu pasangan calon. Selanjutnya pada halaman 9.8. Jadi ini tidak punya LS ya? Betul yang mulia. Ya, eksepsinya begitu ya. Siap yang mulia. Terus? Selanjutnya kami ingin menyampaikan terkait dengan keterangan ahli halaman 9.22 dari Dr. Hairul Fahmi. Ya. Selanjutnya kami anggap dibacakan, tapi kami ingin menekankan bahwa terkait dengan itu, adapun terkait bagaimana cara pemilih memberikan suaranya dan bagaimana status sah atau tidaknya suara sah, hal itu tidak lagi berkaitan dengan terpenuhi atau tidak dan hilang atau tidaknya hak memilih, melainkan terkait apakah hak memilih yang digunakan itu sah atau tidak dalam proses perhitungan suara. Oleh karena itu, alasan ini seharusnya ditolak untuk dijadikan dalil bahwa seorang warga negara memiliki legal standing mengajukan permohonan perselisihan hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya pemohon dianggap kabur atau tidak jelas. Iya, kabur. Terus? Selanjutnya pokok permohonan karena tadi sudah disampaikan di perkara nomor 5 juga hampir sama. Hampir sama ya. Kami anggap ini dibacakan. Telah dibacakan. Intinya bagaimana? Intinya kami menolak dalil-dalil pemohon. Betul yang mulia. Oke. Kami lanjut ke petitum yang mulia. Petitum, silahkan. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, 1. Mengabulkan eksepsi termohon. 2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Kemudian dalam pokok perkara, 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru nomor 191 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru tahun 2024 atau dalam hal ini essa quo bono. Oke. Baik. Terima kasih yang mulia. Terima kasih.